Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita masih tentang aritmetika sosial. Nah, tapi pembahasan yang akan kita bahas hari ini adalah tentang bunga tabungan. Siapa di sini yang punya tabungan di bank? Nah, kita akan bahas nih bunga tabungan di bank. Oke. Kita lihat bunga tabungan. Nah, bunga tunggal. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah tentang bunga tunggal ya. Ini adalah untuk jenjang MTS. Oke, jika kita menyimpan uang di bank, maka uang kita akan bertambah. Itu karena kita mendapatkan bunga. Nah, lalu bagaimana sih cara menghitung bunga tersebut? Kita akan pelajari hari ini. Nah, jenis bunga tabungan yang akan kita pelajari di sini adalah tentang bunga tunggal. Artinya, yang mendapatkan bunga hanya modal saja. Nah, untuk jenjang MTS, tentu kita akan membahas tentang bunga tunggal. Nanti ketika kalian sudah masuk ke jenjang MA, kalian akan bertemu dengan bunga majemuk. Nah, oke. Kita lihat dulu di sini tentang bunga tabungan, bunga tunggal. Bunga tabungan biasanya dihitung dalam persen, yang berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. Bunga 12% per tahun itu artinya tabungan akan mendapatkan bunga 12% jika telah disimpan di bank selama 1 tahun. Oke, di sini ada rumus yang akan kita pakai dalam memecahkan permasalahan tentang bunga tabungan ini. Bunga 1 tahun itu sama dengan persentase bunga dikalikan dengan modalnya. Bunga B bulan itu sama dengan, B bulan itu maksudnya bagaimana sih? B bulan itu artinya, B ini adalah jumlah bulannya nih. Jika kalian misalnya itu sudah nabung 5 bulan, berarti di sini kalian bisa tuliskan 5 bulan. Atau misalnya baru 4 bulan, berarti di sini B-nya ganti dengan 4 bulan. B bulan di sini sebagai lambang saja berapa lama kalian sudah nabung di bank gitu ya. Nanti sesuai dengan contoh soal yang akan diberikan. Nah, bunga untuk sekian bulan atau B ini boleh kalian ganti dengan X, boleh. Dengan A, boleh. Dengan Y, boleh. Tentu saja boleh. Di sini hanya sebagai perumpamaan saja. Bunga B bulan di sini sama dengan B per 12. B itu berapapun, misalnya baru 4 bulan, berarti 4 per 12. 12 dari mana? Dari 1 tahun ya, karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Dikali persentase bunga dikalikan dengan modalnya. Nah, persen bunga, ingat di sini, persen bunga itu selalu dinyatakan untuk 1 tahun, kecuali jika ada keterangan lain pada soal. Oke, kita lihat. Contoh soal yang pertama, Bu Rizka itu memiliki uang sejumlah Rp1.400.000 dan ditabung di bank A dengan bunga 11% per tahunnya. Selama 3 bulan, uang tersebut seluruhnya diambil untuk memperbaiki rumahnya nih. Bu Rizka itu ingin merenovasi rumah. Beliau sudah nabung 3 bulan dengan modal awalnya itu adalah Rp1.400.000. Sudah 3 bulan uang tersebut akan diambil. Nah, berapa uang yang akan diterima Bu Rizka setelah disimpan di bank selama 3 bulan? Oke, kita tuliskan dulu di sini besar modalnya. Besar modalnya berapa? Di sini besar modalnya adalah Rp1.400.000. Nah, kita hitung bunga setelah 3 bulan. Bunga setelah 3 bulan itu sama dengan, karena 3 bulan, berarti kita tuliskan di sini angka 3. 3 per 12 dikali persen bunga dikalikan dengan modalnya. Sama dengan 3 per 12 dikali. Persen bunganya berapa? Di soal diketahui 11%. Berarti kita tuliskan di sini 11 per 100. Dikalikan dengan modalnya berapa? 1.400.000. 3 per 12 itu bisa disederhanakan ya. Masing-masing dibagi 3. 3 dibagi 3, hasilnya 1. 12 dibagi 3, hasilnya adalah 4. Nah, oke, dikali
Ini masih, ini 11 ya. 1/4 dikalikan dengan 11, harusnya di sini 11. Karena angka 100-nya dia sudah dicoret dengan angka 0. Di sini 0 ada 2 0 pada angka 100 dan 2 0 di belakang 1.400.000. Itu bisa dicoret, coret. Jadi lebih memudahkan dalam perhitungan. Ini juga bisa apabila ada bilangan yang bisa disederhanakan, itu lebih baik disederhanakan untuk lebih memudahkan dalam perhitungan. Oke, kita lanjutkan. 3/12 berarti di sini disederhanakan menjadi 1/4 dikali. Ini 100-nya kemana? Dicoret aja. Dicoret 2 0, di sini juga berarti dicoret 20, berarti 11 dikali, sisanya adalah 14.000. 1/4 dikali 11 dikali 14.000, hasilnya adalah 38.500. Berarti uang yang akan diterima Bu Rizka berapa? Yaitu modal awal 1.400.000 ditambah dengan bunganya, bunga selama 3 bulan, 38.500. Hasilnya adalah 1.438.500. Nah, itu adalah uang yang akan diterima Bu Rizka setelah ditabung di bank selama 3 bulan. Ada satu contoh soal lagi. Rahayu menyimpan uang di Bank Mandiri sebesar 800.000 dengan bunganya itu 12% per tahun. Selama 4 bulan, Rahayu ingin mengambil uang tabungannya. Nah, berapa uang yang akan diterima Rahayu? Kita tuliskan dulu besar modalnya berapa nih. Awal modal atau awal uang ketika Rahayu menabung di bank, yaitu sebesar 800.000. Jadi kita tulis di sini 800.000, baru kita cari bunga setelah 4 bulan. Karena di sini 4 bulan, berarti di sini kita tuliskan 4/12. Dikalikan dengan persen bunga, dikalikan dengan modalnya. 4/12 dikalikan dengan persen bunganya berapa? 12%. Berarti 12/100 dikalikan 800.000 dari modalnya. Nah, karena ada angka 12 yang sama, ini lebih memudahkan ya. Kita bisa coret, di sini juga coret. Tersisa 4/100. 4/100 dikalikan dengan 800.000. Hasilnya adalah Rp32.000. Nah, ini adalah bunganya. Berarti uang yang akan diterima Bu Rizka berapa nih? Ya, hitung aja. Modal awal ini 800.000 ditambah dengan bunganya Rp32.000. Jadi, uang yang akan diterimanya adalah Rp832.000. Lumayan ya. Nah, Oke, di sini ada satu soal yang perlu dikerjakan untuk melatih pemahaman tentang bunga tabungan. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.